Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zainal Abidin, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Malino Barat dan sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua di LPTK Universitas Siah Kuala Banda Aceh. Pada hari ini Selasa 13 Juni tahun 2023 sedang melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 3 Malino Barat, dan inilah video pembelajaran saya. Selamat pagi. Pagi. Kurang semangat. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Siap belajar hari ini? Siap. Oke, terima kasih ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu wajib ya, Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan berdiri. Sekarang, sebelum memulai pelajaran, terlebih dahulu mari kita berdoa ya. Saya minta kepada ketua kelas, silakan berdoa, pimpin doa ya. Teman-teman, sebelum kita memasuki pelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, doa selesai ya. Sekarang kita absen. Kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini? Yang tidak hadir, mengisi. Keterangannya bagaimana? Namanya sakit. Sakit. Yang satu lagi? Namanya apa? Alfa. Oke, yang sakit ini kita doakan ya, semoga sehat dan bisa bergabung kembali seperti biasanya ya dalam kegiatan belajar dan mengajar. Kalau yang Alfa ini semoga dia tetap semangat ya belajar sehingga bisa bergabung juga ya. Oke, siapa yang masih ingat materi yang lalu? Coba. Oke, Kevin. Materi yang lalu adalah tentang multiplikasi, unsur-unsur, intrinsik, cepet. Oke, ada yang lain? Ada. Oke, kita tepuk tangan untuk Kevin. Jadi materi yang lalu tentang mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik cerpen ya. Siapa yang masih ingat? Ada berapa unsur intrinsik dalam cerpen? Oke, berdiri, angkat tangan. Berdiri. Ada dua, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik
ya. Ekstrinsik. Jadi hari ini masih materi yang sama ya seperti kemarin, tapi materinya untuk saat ini yaitu ya, silakan diperhatikan di depan ini. Materinya hari ini yaitu kompetensi dasar 4.5, yaitu menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. Dan kemudian di sini ada tujuan pembelajaran yang kalian harus capai. Yang pertama adalah peserta didik dapat menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca dengan benar ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada. Berarti paham semua ya? Kalian sudah paham? Tapi tidak apa-apa kalian mengulang-ulang dulu materi-materi yang lalu ya. Siapa yang bisa menyebutkan unsur-unsur intrinsik? Tadi temannya mengatakan bahwa ada dua unsur ya, ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Nah sekarang pertanyaan saya, siapa yang bisa menyebutkan jenis-jenis unsur intrinsik? Ada yang bisa? Ada 6. Ada 6 ya? Oke, silakan. Silakan apa? 1 tema, 2 tokoh, 1 tema, yang kedua tokoh dan penokohan, tokoh dan penokohan, latar, alur, sudut pandang, amanah. Oke, berikut pertama. Jadi kalian harus paham semuanya ya, jangan cuma 1 orang, 2 orang, tapi harus paham semua materi yang sudah diberikan. Nah di depan ini pengertian cerpen ya. Cerita pendek atau cerpen adalah satu bentuk karya sastra yang ceritanya hanya menceritakan satu peristiwa dari seluruh kehidupan pelakunya. Jadi cerita ini, cerpen ini hanya satu peristiwa ya. Kemudian ini ada ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen, siapa yang bisa membaca di depan ini? Oke, silakan Chelsea. Panjang cerita tidak lebih dari 10.000 kata, mengandung satu gagasan utama, menyajikan kejadian yang paling menarik dan berakhir dengan penyelesaian. Oke, ini ada 4 ciri-ciri cerpen ya. Ini menurut di depan ini atau menurut Bapak yang sudah tulis ya. Tapi di antara kalian pasti ada ciri-ciri lain ya. Misalnya ciri-cirinya kejadian atau peristiwa yang sudah berlalu, itu benar juga ya. Jadi di sini ada 4 ya. Ciri-ciri cerpen, panjang cerita tidak lebih dari 10.000 kata, kedua mengandung satu gagasan utama, dan 3 menyajikan kejadian yang paling menarik, dan 4 berakhir dengan penyelesaian. Oke, terima kasih ya. Nah ini tadi yang Bapak sebutkan ya. Ada unsur-unsur cerpen, ada 2 ya, ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Yang pertama adalah tema, latar, alur, amanah, tokoh dan penokohan, sudut pandang, gaya bahasa. Dan sedangkan unsur ekstrinsik nilai-nilai, latar belakang kehidupan pengarang, situasi sosial,
ketika cerita itu diciptakan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini pengertian tema ya. Pengertian tema. Ini tema pokok pembicaraan yang mendasari cerita, contohnya tema percintaan, kehidupan sosial, lingkungan hidup agama. Yang kedua, plot atau alur. Ini rangkaian peristiwa ya atau jalan cerita. Yang ketiga, amanah. Yang keempat adalah kata. Pada ini posisi pengarah terhadap kisah yang diceritakan. Jadi ada beberapa manfaat mempelajari cerpen ya. Yang pertama, manfaat mempelajari cerpen. Siapa kira-kira yang sedang menyebutkan? Sebagai sarana hiburan. Yang lain ada? Selain sarana hiburan, ada lagi? Yang pertama tadi sebagai sarana hiburan. Kita bisa menjadi ngarang, penyair, menggempa dan seterusnya ya. Ini ada dua ya. Sebagai sarana hiburan dan kita bisa menjadi pengarang atau penyair. Jadi itu manfaat membaca atau mempelajari tentang cerpen ya. Jadi suatu saat kalian mahir dalam menulis, bisa menulis suatu karya ya, suatu karya yang berguna untuk orang lain. Kira-kira ada yang di sini mau jadi penulis, penyair, pengarang? Jadi mulai hari ini bisa belajar sebagai penulis apa ya? Kalau jadi penyair nanti bisa mengarang beberapa buku, kemudian menciptakan buku, menerbitkan buku, dan tentu menghasilkan uang ya, dan bisa berguna. Di sini ada contoh cerpen ya tentang sahabat sejati. Boleh disimak. Oke, silakan didengarkan dan silakan dilihat.
sedikit dari cerita itu. Amanatnya apa kira-kira? Apa pesan-pesan yang disampaikan oleh pengarang dalam cerita? Ada yang bisa? Apa kira-kira makna dari cerita ini? Temanya kan tentang sahabat sejati, berarti tentang persahabatan. Nah, kemudian di dalam cerita tadi itu terdapat kerenggangan pertemanan ya akibat cinta ya. Jadi jangan sampai gara-gara cinta pertemanan kalian bisa renggang. Jadi jangan seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita kembali ke materi tadi tentang menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar ya. Diperhatikan di depan. Cara menyimpulkan unsur pembangun cerita pendek ya. Yang pertama adalah membaca cerpen dengan penuh konsentrasi. Jadi harus konsentrasi membaca cerpen yang diberikan supaya bisa menjawab suatu pertanyaan ya. Kemudian yang kedua menggunakan teknik membaca cepat. Nah, kalau membaca cepat ini tentu kalian sudah pelajari di waktu kelas 7 ya kalau tidak salah ya. Kemudian yang ketiga memahami unsur intrinsik dalam cerpen. Nah, kemarin sudah kalian pelajari tentang unsur-unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dalam cerpen. Tentu kalian sudah paham. Kemudian yang kelima menentukan simpulan dalam cerpen. Nah ini poin yang paling penting sesuai dengan potensi yang harus dicapai yaitu menentukan simpulan dalam cerpen. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada. Berarti paham semua ya? Oke, terima kasih. Caranya sangat mudah untuk mencari tema dalam cerpen. Kamu hanya perlu membaca ceritanya sampai habis dan pahami hal yang menonjol dari cerita tersebut. Hal yang paling sering dibahas dan dimunculkan oleh pengarang. Bisa saja untuk menentukan temanya kamu harus membaca berulang kali cerita tersebut. Jadi kalau menentukan tema suatu bacaan itu harus membaca berulang kali ya. Sekarang kita lanjut. Nah, ini contoh menentukan tokoh dan penubuhan serta bukti dalam kutipan cerpen. Coba diperhatikan di depan. Ini menentukan tokoh dan penubuhan. Apa yang dimaksud tokoh? Itu pelaku ya, pelaku orangnya ya. Nah ini pelakunya siapa pelakunya? Atau tokohnya? Yaitu Dita dan ibu. Nah ini dia. Jadi Dita adalah seorang anak yang penakut. Meskipun merasa takut, dia pasti akan merasa ketakutan dengan sendirinya. Bahkan terkadang dia tidak berani untuk ke kamar mandi sendirian di malam hari, sehingga dia selalu meminta tolong kepada ibunya yang menemaninya. Jadi ini bukti pendukung ya dari cerita. Nah kemudian siapa yang bisa menentukan kesimpulan dari cerita ini, dari kutipan ini? Apa simpulannya? Tokoh Dita memiliki karakter penakut. Yaitu tokoh Dita memiliki karakter penakut. Oke, beri tepuk tangan untuk Chelsea. Oke, terima kasih. Lanjut lagi. Contoh menentukan latar dan menyatakan kutipan pendukung dari cerita. Nah ini ada lagi kita bahas supaya kalian lebih paham lagi ya. Nah sebelum saya bahas, saya mau tanya kepada kalian apa yang dimaksud latar dalam cerita? Tempat atau lokasi kejadian ya. Kalau dalam cerita
latar suasana. Kalau latar suasana menyedihkan atau menakutkan atau menegangkan. Suasananya di sini bagaimana? Sekarang ini pembelajaran sekarang ini bagaimana suasananya? Menyenangkan atau menakutkan? Menyenangkan. Kalian mengatakan menyenangkan, tapi saya lihat kayak seram ya, menakutkan, kaku. Jadi harus rileks ya, rileks. Jadi harus rileks dalam mengikuti pelajaran. Jadi biar materinya mudah dipahami. Setuju? Setuju. Sekarang silakan membentuk kelompok. Ada 3 kelompok. Apakah di sini sudah membentuk kelompok? Sudah. Oh, kelompok kemarin ya? Oke, tidak apa-apa. Silakan bergabung dengan kelompoknya kemarin. Anggota kelompoknya kemarin ya. Oke, silakan. Nah, sudah lengkap kelompoknya ya? Ada 3 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Nah, sekarang saya akan membagikan LKPD ya. Silakan dikerjakan sesuai dengan petunjuknya. Silakan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Lengkap ya? Ada pertanyaan tentang LKPD yang diberikan? Nggak ada, paham semua? Jadi harus kerjasama ya. Harus kerjasama dengan anggota lainnya. Ada namanya penilaian kelompok ya. Penilaian kelompok. Silakan kerjasama. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Biar lebih paham. Nanti di antara kalian setelah mengerjakan tugas kelompoknya ini, 1 orang mewakili kelompoknya ya untuk mempresentasikan ya. Untuk lain silakan menanggapi, silakan memberikan masukan kalau ada tanggapan dan kalau ada masukan ya. Oke. Bagaimana kelompok 3? Kelompok 3 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 1? Sudah. Siapa yang bisa mewakili kelompok 1? Lego. Oke, Lego. Kelompok 2? Kevin. Kelompok 3? Rama. Oke. Ya, silakan dipresentasikan. Saya minta kepada kelompok 3. Kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian kelompok lain silakan ditanggapi ya atau berikan masukan. Oke, silakan. Tema pendidikan dan kebenaran di masa lalu sekolah tidak ada yang betul pembayaran. Oke, beri tepuk tangan kelompok 3. Selanjutnya kelompok 2. Oke, silakan. Selamat pagi teman-teman, saya dari kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja kami. Untuk industri kekebalan dan pelabuhan, aku sebagai kakek 2 dengan karakter penyayang, awalnya mempunyai
ya mungkin mendukung. Aku memulai pertanyaan. Ada masukan dari kelompok lain? Tidak ada. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, selanjutnya kelompok pertama tapi terakhir mempresentasikan, yaitu kelompok 1. Silakan kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Diego. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan alur campuran. Sekian presentasi saya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada tanggapan dari kelompok lain? Ada ya? Jawabannya sudah bagus semua, tapi masih ada yang perlu dikoreksi ya. Yang pertama tadi tentang ini kelompok 3 ya. Silakan diperbaiki. Pertama, tidak ada yang lebih menarik, jadi itu buktinya ya. Tarik orang berumur 80 tahun seperti itu. Nah, untuk kelompok 2, silakan dikoreksi ya jawabannya. Untuk kelompok 2 ini, kelompok 2 tadi menyebut alurnya ada alur maju dan ada alur mundur. Jadi perbaikannya ditulis aja di situ alur campuran ya, alur campuran yaitu alur maju dan mundur. Silakan dikoreksi. Ini kelompok 1. Gimana kelompok 1? Masih semangat? Masih, Pak. Masih. Nah, untuk kelompok 1, maaf ya saya koreksi ya, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Supaya bisa lebih benar lagi ya, bisa dipelajari nanti di rumah. Amanatnya di situ di pendukungnya jika menghabiskan ini untuk pertemuan kita hari ini ya. Dan semoga bila ada halangan kita berjumpa kembali di pertemuan berikutnya, yaitu hari apa ya? Ada presentasi lagi? Hari Kamis. Ya, hari Kamis ya. Kita pertemuan kembali dengan materi menelaah struktur dan kaidah perasaan karya sastra yang dibaca. Sebelum menutup pertemuan ini, saya minta satu orang, siapa yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini? Silakan. Ya, silakan. Oksi. Silakan disimpulkan. Pada hari ini ada jalan yang pelajaran menyimpulkan siswa dengan yang didukung dari cerita pendek yang berdasarkan cara yang dilakukan menyimpulkan apa yang dinyatakan Oke, beri tepuk tangan untuk materi pelajaran hari ini. Semoga tidak ada kendala. Pertemuan berikutnya kita kembali ya dengan pelajaran yang sama tentang cerpen, menelaah kaidah kebahasaan dalam cerpen. Sebelum menutup pertemuan ini, saya minta kepada kalian semua untuk memberikan refleksi kepada gurunya tentang kegiatan mengajar hari ini.